Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahlan wa sahlan wa marhaban teman-teman. Baiklah, jadi di sini saya akan memberikan tutorial atau bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Maktabah Syamilah. Jadi aplikasi Maktabah Syamilah ini bisa teman-teman download di Google-nya masing-masing. Mungkin langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, untuk tampilan awal aplikasi ini itu seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi aplikasi ini dalamnya itu banyak kitab-kitab tafsir ataupun kitab-kitab hadis, dan juga ada juga Al-Quran di sini. Nah, untuk bar atau ikon kaca pembesar ini ada untuk teman-teman mencari hadis. Nah, di sini kan ada nomor 1, nomor 2 sampai nomor 5 nih. Nah, jadi teman-teman sini masukin saja atau potongan hadis yang teman-teman ingin cari. Contohnya seperti ini ya. Contohnya hadis tentang bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Nah, kita klik saja di sini teman-teman. Ini contoh. Ini. Seandainya satu saja nih teman-teman ya. Nah, kita klik teropong ini untuk mencarinya. Nah, di sini banyak teman-teman hadis-hadis yang tentang maknaroni tadi ya teman-teman. Salah satunya itu ada di kitab Musnad Abu Daud, dan juga banyak ya teman-teman di bawah-bawah sini. Oke, selanjutnya saya di sini akan mencoba meneliti bagaimana biografi seorang perawi ataupun apakah siko ataupun tidak. Nah, jadi di sini saya akan meneliti hadis dari dalam kitab Musnad Abu Daud. Di sini ada di nomor 7. Nah, jadi untuk bagaimana cara mengetahui apakah periwayat itu siko ataupun tidak. Jadi di sini kan setiap perawi itu teman-teman bisa ngeklik namanya. Nah, jadi contoh seandainya Abu Daud ini. Nah, sini Abu Daud saya klik. Nah, di sini muncul teman-teman bagaimana biografi perawi tersebut ataupun jarwa ta'dilnya atau rawi anhu, dan juga muruwiyat. Nah, jadi untuk perawi pertama ini itu namanya adalah Sulaiman bin Daud bin Jarud. Nah, jadi namanya itu Sulaiman bin Daud bin Jarud. Syaharonya Abu Daud At-Tayalis. Lakob, jadi lakob ini teman-teman itu nama panggilan. Jadi nama panggilan itu Al-Hafidh. Kunyah ini sama saja nama panggilan Abu Daud. Jadi nasabnya itu At-Tayalis Al-Bisri Al-Farasi Al-Asli Al-Qarasi Maulaham Al-Hafidh. Nah, jadi tempat tinggal Sulaiman ini itu di Basra ya teman-teman. Nah, ada perawi ini hubungan perawi, dan juga selanjutnya tarikh milad, ada tanggal lahir dari Sulaiman ini itu pada tahun 133 Hijriah atau tahun 132 Hijriah, dan juga tahun wafatnya itu pada tahun 203 Hijriah atau 204 Hijriah. Nah, untuk negara wafatnya beliau ini di negara Basrah ya teman-teman. Bila Rihlah ada di Baghdad. Tabaqah Rawatut Taqrib, ada tingkatan. Jadi tingkatan Sulaiman ini ada di tingkatan ke-9. Nah, selanjutnya itu ada di Jarh wa Ta'dil. Nah, jadi Jarh wa Ta'dil ini penilaian para ulama terhadap riwayat ini, yaitu Sulaiman bin Daud bin Jarud. Nah, jadi banyak di sini teman-teman. Ada dari Zahabi yang menilai, ada Ajli, ada Falasi, ada An-Nasa'i. Nah, jadi contoh An-Nasa'i ini mengatakan waqala An-Nasa'i thiqatu min asdiqa'un nas
lahja. Nah, jadi Imam An-Nasa'i ini mengatakan kalau si Sulaiman ini siko ya teman-teman. Nah, jadi riwayatnya siko. Dan juga banyak yang lain-lain, ini ada Nu'man bin Abdussalam yang juga mengatakan kalau beliau itu siko di sini. Dan juga banyak yang lain-lainnya, salah satunya Syu'bah. Selanjutnya rawi'an. Jadi rawi'an ini beliau itu meriwayatkan hadis dari siapa saja. Nah, di sini banyak teman-teman, salah satunya itu dari Syu'bah bin Hijaj bin Wirdu. Nah, selanjutnya rawi'an. Jadi rawi'an ini adalah orang yang meriwayatkan dari beliau. Jadi orang-orang yang meriwayatkan dari Sulaiman bin Daud. Salah satunya juga Muhammad bin Ghilan. Nah, di sini ada banyak, salah satunya Muhammad bin Ghilan. Selanjutnya hadis beliau ini terdapat di banyak kitab ya teman-teman. Salah satunya itu ada Musnad Abu Daud, ada Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sahih Muslim, dan Sahih Bukhari. Nah, lanjut ke perawi yang kedua. Jadi perawi yang kedua itu ada di bawah sini teman-teman, atau bisa juga kita klik silang ini. Nah, terus kita klik lagi yang Syu'bah ini. Nah, untuk menelitinya sama seperti yang pertama tadi. Ini untuk biografi beliau. Jadi nama beliau itu Syu'bah bin Hijaj bin Wirdu, lakopnya Al-Hafidh, kunyanya Abu Bustam. Nah, nasab beliau ini Al-Hafidh Al-Azki Azdi Mula Al-Bajli Al-Wasitil Asli Thummal Bisri. Nah, untuk tempat tinggal beliau Biladul Iqamah Al-Basrah. Alaqatur rawi, hubungan periwayat tersebut dengan saudaranya, salah satunya Maula Abdul bin Azzi. Selanjutnya tarikh milad, tahun lahirnya beliau ini itu pada tahun 83 Hijriah atau tahun 82 Hijriah. Nah, tarikh wafat, tahun wafatnya itu 160 Hijriah. Nah, untuk negara atau negara kelahiran beliau adalah Nahriyan, Korea Asfal min Wasit. Nah, untuk negara wafat beliau adalah Basrah. Tabaqatur ruwatut taqrib, tingkatan perawi itu ada di tingkatan ke-7. Nah, selanjutnya jarh wa ta'dil dari Syu'bah ini. Jadi setelah saya baca tadi, untuk kesimpulan dari jarh wa ta'dil ini, para ulama itu menyatakan kalau beliau ini adalah thiqah. Nah, selanjutnya rawi'an, beliau meriwayatkan hadis dari siapa saja, ada banyak sini teman-teman, salah satunya Qatadah bin Da'amatil Bisri. Selanjutnya rawi anhu. Nah, jadi rawi anhu ini orang yang meriwayatkan dari beliau. Nah, jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis dari beliau ini ada banyak. Salah satunya Sulaiman bin Daud bin Jarud. Nah, Sulaiman bin Daud bin Jarud ini salah satu perawi yang pertama tadi teman-teman. Selanjutnya, kemudian hadis beliau ini terdapat dalam kitab, salah satunya Musnad Abi Daud At-Tayalis, Sahih Bukhari. Lanjut ke riwayat selanjutnya, itu ada Wadah bin Abdullah. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Jadi ini untuk biografi beliau, ini jarh wa ta'dilnya, ini beliau meriwayatkan hadis dari siapa saja, dan ini siapa saja yang meriwayatkan hadis dari beliau. Dan di sini kitab-kitab yang dalam itu ada beliau yang meriwayatkan. Lanjut ke Abu Hasin Utsman bin Asim. Nah, Utsman bin Asim sama saja seperti tadi teman-teman. Jadi untuk nama beliau itu Utsman bin Asim bin Husain, wa yaqulu Utsman bin Asim ibnu Zaid ibnu Katsir bin Zaid bin Marah.
Untuk kunyah beliau itu adalah Abu Hasin, nasabnya Al-Asadi Al-Kufi. Biladul Iqamah, tempat tinggal beliau adalah Kufah. Alaqatur rawi min Bani Yashim bin Harith bin Sa'id bin Ta'laba bin Dudan. Untuk madhab al-aqidah karena Utsmaniyah, tarikh wafatnya itu ada banyak di sini teman-teman. Jadi di sini itu perkiraan tahun wafat beliau itu ada di 127 Hijriah atau 128 atau 129 atau 130 Hijriah. Tabaqatur Ruwatut Takrib. Nah, jadi untuk tingkatan Abu Hasin Utsman bin Asim ini ada di tingkatan ke Rabi'ah keempat. Selanjutnya jarh wa ta'dil sama saja. Ini untuk jarh wa ta'dilnya, setelah saya baca kesimpulannya ini, para ulama menyatakan kalau beliau ini adalah ulama yang thiqah ya teman-teman. Rawan, di beliau meriwayatkan hadis dari siapa saja? Salah satunya itu Abu Shalih Al-Zakwan. Nah, terus rawanhu, orang yang meriwayatkan hadis dari beliau ini salah satunya Abu Bakrin bin Yashi bin Salim. Nah, kemudian hadis beliau ini terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, banyak lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu riwayat selanjutnya itu Abu Shalih Dakwan. Nah, untuk nama beliau itu Dakwan, untuk laqabnya Al-Hafidh, untuk kunyahnya Abu Shalih. Nasabnya itu Al-Hafidh As-Samanu Az-Ziyatu Al-Madani Al-Ghadfani Al-Yatmi. Biladul Iqamah, tempat tinggal beliau itu adalah di negeri Kufah, Madinah. Alaqatur rawi, hubungan periwayat itu Maula Juiratu bintul Ahmas al-Ghadfaniyah, wa yaqulu maula li Abdullah bin Ghadfani waladu Sahil wa Salih wa Abdullah wa Muhammad. Nah, selanjutnya tarikh miladi itu fi khilafati Umar, jadi lahirnya beliau ini pada kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya itu tarikh wafat itu, tahun wafatnya itu pada tahun 101 Hijriah. Biladul wafati, negeri wafatnya Madinah. Tabaqatur rawatut takrib, jadi tingkatan perawi ini ada di tingkatan ketiga. Nah, selanjutnya jarh wa ta'dil, salah satunya itu Abu Hatim Ar-Razi. Nah, di poin pertama ini waqala Abu Bakrin ibni Abi Khaythimah an Yahya ibnu Mu'in wa Abu Zura'ah wa Abu Hatim at-Thiqatu. Nah, jadi di sini ada kata-kata thiqah. Jadi Abu Hatim ini mengatakan jadi untuk Abu Shalih ini adalah thiqah ya teman-teman. Sama saja dengan seluruh ulama-ulama yang ada di bawah ini, beliau mengatakan kalau Abu Shalih ini adalah thiqah. Selanjutnya rawi'an, dan beliau meriwayatkan hadis dari siapa saja? Salah satunya Abu Hurairah. Selanjutnya rawi'anhu, orang yang meriwayatkan dari beliau itu siapa saja? Salah satunya Sulaiman bin Mahran. Nah, kemudian kitab-kitabnya teman-teman, salah satunya itu Sahih Muslim, Sunan Tirmizi. Nah, selanjutnya itu riwayat terakhir itu Abu Hurairah. Nah, jadi Abu Hurairah ini untuk nama lengkapnya ini sangat panjang sekali teman-teman. Langsung saja ke kunyahnya itu Abu Hurairah, wa yakunu kanatu kunya fil jahiliyati Abul Aswad. Nah, jadi selanjutnya nasabnya itu dari Ad-Dusi Al-Yamani.
Biladul Iqamah, tempat tinggal beliau adalah negeri Madinah. Dzul Khalifah Al-Bahrin. Alaqatur rawi, hubungan rawi yaitu Khalifah Abu Bakrin Siddiq. Selanjutnya tarikh wafatu, tahun wafat beliau itu ada di tahun 57 Hijriah atau 58 ataupun 59. Untuk biladul wafati Al-Aqiq. Al-Aqiq ini adalah nama suatu tempat. Biladur Nihlati Al-Madinah Al-Kufah. Tabaqatur rawatib takrib. Jadi tingkatan beliau ini ada di tingkatan As-Sahabil Jalil, jadi sahabat, teman-teman. Selanjutnya Jarh Ta'dil. Nah, jadi untuk Abu Hurairah ini kesimpulannya untuk Jarh Ta'dilnya itu adalah beliau ini wasanaduhu sahihu wa asluhu indal Bukhari bil lafzi fama nasitu syai'an sami'tuhu ba'da. Nah, jadi Abu Hurairah Ad-Dusi ini menyatakan kalau sanadnya beliau ini adalah sahih. Nah, selanjutnya itu ada Ibnu Hajar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hafizus sahabah. Nah, jadi Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini ada juga Az-Zahabi, kana hafizan mutsabatan zakiyan muftiyan sahiban siyaman wa qiyam wa qala akramatin kana yusabbihu fil yawma 12 alfatan tasbihan. Nah, selanjutnya itu rawuan, sama saja seperti tadi ya teman-teman. Jadi beliau ini meriwayatkan hadis dari siapa saja, salah satunya Abu Hafsin Umar bin Khattab. Juga rawuanhu, orang yang meriwayatkan dari beliau ini ada banyak ya teman-teman. Salah satunya Abu Shalih Ad-Dakwan, Abu Salmata bin Abdullah bin Affan Az-Zuhri, Abdurrahman bin Armaz. Kemudian itu kitab-kitabnya yaitu Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan An-Nasa'i. Nah, jadi untuk kesimpulannya, hadis nomor 2542 ini dalam kitab Musnad Abu Dawud atau Yalis ini, untuk kesimpulannya itu adalah sahih ya teman-teman, karena diriwayatkan oleh riwayat yang thiqah dan juga sahih. Nah, mungkin demikian untuk pemaparan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.